masuk akademi sihir esok hari. Namun sayang, si Om pembuat pedang tersebut nggak sanggup untuk memenuhi permintaannya. Kemudian Meti pun menawarkan bantuannya kepada gadis itu dan mengatakan bahwa ia bersedia untuk mengisikan sihir kepada pedang baru yang akan ditempa. Lalu tanpa pikir panjang, gadis tersebut langsung menyetujui tawaran Meti dan mempercayai kekuatannya. Padahal si Om pembuat pedang aja nggak yakin dengan kemampuan Meti yang kelihatan masih kayak anak kecil. Ditambah lagi, si Om ngeliat kalau Mars milik Meti adalah Mars keempat yang dianggap sebagai laman gagal. Namun karena si cewek itu ngotot banget, akhirnya si Om pun setuju buat ngebikinin pedang baru. Kemudian sambil nunggu si Om bikin pedang, Meti pun berkenalan dengan gadis tersebut. Rupanya ia bernama Alma Lipusius, yang biasa dipanggil sebagai Alma. Lalu tiba-tiba muncullah seorang gadis cantik yang membuat si Meti ini jadi cenut-cenut pada pandangan pertama. Ternyata gadis itu adalah Loria Albendrot, temannya Alma yang butuh pedang sihir baru. Kemudian tak lama setelah itu, pedang baru milik Loria telah selesai dibuat. Meti pun bersiap untuk memasukkan sihir ke dalam pedang tersebut. Tapi nggak disangka, ternyata proses yang dilakukan oleh Meti itu sangat cepat dan tidak seperti proses pada umumnya. Setelah itu, Loria pun segera mencoba keampuhan pedang tersebut. Dan ternyata kemampuannya membuat semua orang tercengang. Karena hanya dengan sekali ayun aja meja kayu yang ada di hadapan mereka langsung terpotong menjadi dua. Melihat hal tersebut, mereka semua pun jadi terkaget-kaget dengan kekuatan pedang yang di luar ekspektasi itu. Keesokan harinya, hari ujian masuk akademi sihir pun datang. Loria, Alma, dan Meti pun memutuskan untuk mengikuti ujian masuk akademi sihir bersama-sama. Alma tampaknya kesulitan dalam ujian taktik sihir. Tapi berbeda dengan Loria dan pedang barunya. Ia berhasil menyelesaikan ujian pertama dengan baik. Dan tak disangka-sangka, ternyata pedang penguji tersebut sampai patah karena hal itu. Kemudian Loria memuji dan berterima kasih kepada Meti karena telah membuatkan pedang yang menakjubkan untuknya. Meti pun tampak malu-malu kucing setelah mendengar pujian Loria itu. Saat giliran Meti tiba, ia malah diuji oleh komandan kesatria yang tampak sombong dan meremehkan kekuatan Meti. Lalu Meti pun menggunakan kesempatan tersebut untuk menunjukkan kemampuannya. Hanya dalam sekejap, Meti sanggup membuat komandan kesatria itu kehilangan pedangnya dan menyerah kepadanya. Alhasil, semua orang yang melihat pertarungan mereka pun tampak takjub dengan kemampuan Meti. Kemudian, sampailah mereka di ujian kedua, yaitu ujian ilmu sihir. Para peserta diharuskan menghancurkan papan target dengan kekuatan sihirnya. Dan di ujian tersebut, Loria berhasil menyelesaikannya dengan mudah. Namun, Meti melihat sedikit kelemahan dari sihir yang dilakukan oleh Loria itu. Ia melihat banyak yang melakukan sihir dengan menggunakan hafalan atau mantra. Dan menurut Meti, hal tersebut tidak cocok dilakukan dalam pertempuran yang sebenarnya, karena akan sangat rentan diserang saat merapalkan mantra. Kemudian tibalah giliran Meti untuk melakukannya. Sang penguji pun tampak meremehkan Meti karena melihat simbol keempat miliknya yang dianggap sebagai lambang gagal dan terlemah. Namun siapa sangka, kalau ternyata Meti pun berhasil menyelesaikan ujian kedua itu dan menggunakan sihir tanpa rapalan yang membuat ruangan ujian jadi rusak. Sontak orang-orang yang melihat hal tersebut pun kaget dan tak percaya dengan apa yang dilakukan Meti. Singkat kata, Meti, Loria, dan Alma pun berhasil lulus ujian masuk akademi sihir. Lalu setelah pidato penyambutan murid baru, tiba-tiba Meti diundang untuk datang ke kantor kepala sekolah. Rupanya sang kepala sekolah menyadari kemampuan Meti yang sanggup melakukan sihir tanpa rapalan. Lalu ia pun meminta tolong kepada Meti untuk mengajarkan metode tersebut kepada para murid. Karena ternyata metode sihir tanpa rapalan itu sudah lama hilang, dan tidak ada satupun dari ahli sihir yang bisa melakukannya. Kepala sekolah ingin menghidupkan kembali teknik sihir tanpa rapalan tersebut di akademinya. Namun untuk melakukan hal itu, akademi sihir tempat Meti bersekolah tersebut harus mengikuti pertandingan sihir melawan akademi sihir lain yang kemampuannya jauh lebih unggul. Karena jika akademi sihir tempat Meti tidak bisa menunjukkan kemampuannya dan menang, maka kurikulum sihir tanpa rapalan itu tidak bisa dipelajari oleh mereka karena kurikulum tersebut dilarang. Dan mereka pun harus mengikuti kurikulum biasa yang sudah paten. Akhirnya Meti pun setuju untuk menjadi perwakilan sekolah dan melawan akademi sihir tersebut. Bahkan Meti juga mulai membantu para instruktur sihir untuk mengajarkan sihir tanpa rapalan kepada para siswa. Dan karena cara Meti menyampaikan penjelasan itu mudah dipahami, maka mereka pun langsung bisa mempraktekkan apa yang Meti ajarkan. Setelah itu, waktu yang ditentukan untuk melakukan pertandingan antar akademi pun tiba. Meti harus berhadapan dengan Devilish, sang anak sihir yang merupakan siswa unggulan di akademi tersebut. Kemudian saat Meti memasuki area pertarungan, Devilish dan semua orang menyerakinya setelah tahu bahwa Meti hanya memiliki Mars keempat. Lalu, ia pun menyadari bahwa Devilish itu sebenarnya adalah seorang iblis yang menggunakan sihir penyamaran agar bisa menyerupai manusia. Akhirnya Meti pun mulai melancarkan serangannya dan menggunakan sihir tanpa rapalannya dengan cepat. Alhasil, Devilish dan teman-temannya pun kaget dengan serangan mendadak dari Meti. Devilish langsung panik dan tak sengaja membuka identitas
atasnya tanpa sadar dan menggunakan sihir sebelum ia merapalkan sesuatu. Matty pun kembali menyerangnya dan menginjak kepalanya, bagian paling lemah dari seorang iblis. Kemudian ketika Devilish mulai lengah, Matty pun menyerang titik pertahanannya dan berhasil membuka penyamaran Devilish. Saat itu juga wujud asli dari Devilish terlihat dan orang-orang pun kaget setelah mengetahui bahwa Devilish adalah seorang iblis asli. Rupanya, para iblis sengaja menyusup di antara manusia dan menghilangkan metode sihir tanpa rapalan agar manusia jadi semakin lemah. Bahkan mereka juga yang membuat rumor bahwa simbol keempat adalah simbol gagal yang paling lemah. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Mereka takut dengan pemilik simbol keempat. Setelah itu, Matty pun segera menyerang Devilish yang berusaha untuk terbang dan kabur darinya. Alhasil, Matty berhasil melukai Devilish dan mengalahkannya. Lalu, kepala akademi pun langsung menghubungi petugas kekaisaran untuk menangkap Devilish dan mengamankannya. Besoknya, diperlihatkan Matty dan Edward sang kepala sekolah yang datang ke istana karena diundang oleh raja. Rupanya sang raja berniat untuk memberi penghargaan dan hadiah kepada Matty atas jasanya mengalahkan iblis. Kemudian raja langsung berterima kasih atas jasa Matty membasmi iblis. Lalu raja pun menanyakan hadiah apa yang Matty inginkan. Matty langsung menjawab bahwa ia meminta hak atas semua sumber daya dungeon di kerajaan, yaitu hak atas monster dan batu-batuan mineral yang ada di dalam dungeon tersebut. Bahkan di zaman Matty dulu, tiap kerajaan sampai berperang satu sama lain hanya demi memperebutkan sebuah dungeon. Tapi karena di masa kini pengetahuan sihir mereka telah semakin menurun, kemungkinan besar kebanyakan orang tidak mengetahui nilai dungeon yang sebenarnya. Raja pun langsung menyetujui permintaan Matty tersebut. Setelah itu raja memberitahu Matty bahwa ada 4 anak sihir yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Kemungkinan mereka adalah iblis yang telah menyamar sebagai manusia. Salah satunya adalah anak yang dikalahkan oleh Matty kemarin. Dan mereka akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kerajaan tersebut. Raja dan Om Edward pun tanpa panik setelah mendengar penjelasan Matty itu. Matty pun kembali menjelaskan bahwa untuk mengumpulkan pasukan demi menyerang kerajaan, paling tidak para iblis membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Sontak, Raja dan Om Edward pun kaget dengan durasi waktu yang secepat itu. Akan tetapi, Matty langsung menenangkan mereka dan memberikan solusi. Dalam waktu 1 bulan, Matty akan membuat pelindung raksasa di sekitar kerajaan yang mampu menghalangi para iblis itu secara permanen. Dan dengan bantuan anak-anak akademi sihir, pelindung tersebut akan selesai dalam waktu 1 bulan. Akhirnya Raja sedikit lebih tenang dan ia pun menyerahkan seluruh persiapan tersebut kepada Matty. Setelah itu, Matty langsung menuju ke gudang harta sihir kerajaan. Lalu ketika Matty sedang melihat-lihat barang di sekitar situ, ia pun terhenti di depan sebuah pedang. Rupanya pedang tersebut adalah salah satu pedang sihir buatannya dulu. Matty pun langsung memutuskan untuk mengambil pedang tersebut. Lalu, ia juga mengambil sebuah liontin buatannya dulu yang akan meningkatkan kekuatan sihirnya saat memperoleh XP. Kemudian kita diperlihatkan Matty yang sedang melatih para murid untuk menggunakan sihir tanpa rapalan. Lalu tiba-tiba, Luria dan Alma datang menghampiri Matty. Sepertinya mereka berdua telah mendengar kabar bahwa Matty akan membuat Kekai untuk melindungi kerajaan. Matty pun membenarkan berita tersebut dan mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke dalam dungeon untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian sambil malu-malu, Matty langsung mengajak mereka berdua untuk membentuk party bersamanya dan ikut masuk ke dalam dungeon. Tapi mereka ragu untuk ikut karena kekuatan mereka berdua masih sangatlah lemah dan tidak ingin menyusahkan Matty. Alma mengatakan bahwa keahlian memanahnya hanya berguna dalam berburu saja, namun sangat tidak cocok untuk penggunaan sihir dan pertempuran. Tapi Matty langsung membuktikan bahwa perkataan Alma salah. Ia pun segera menunjukkan cara menggunakan panah sihir dengan benar kepada Alma. Jadi, Matty menambahkan sihirnya pada anak panah yang digenggamnya dan melepaskan serangan tersebut secara bersamaan. Matty juga mengatakan bahwa lambang sihir milik Alma itu sangat cocok dengan teknik penambahan sihir yang ia tunjukkan. Lalu, Alma pun langsung setuju untuk bergabung dengan partinya. Setelah itu, mereka bertiga pun segera memasuki dungeon yang ada di bawah akademi. Lalu, Matty langsung mencari seekor monster untuk Alma dan menyuruhnya menyerang monster tersebut menggunakan teknik yang ia ajarkan tadi. Kemudian dengan sekali serang, Alma langsung berhasil melakukannya. Setelah itu, Matty segera menghancurkan dinding dungeon dan mengajarkan sihir pemurnian kepada Lurie. Sedangkan di sisi lain, tampaklah Alma yang semakin mahir dalam menggunakan teknik yang diajarkan oleh Matty. Bahkan, ia pun berhasil mengumpulkan banyak batu sihir dalam waktu singkat. Kemudian, Alma langsung memutuskan untuk kembali ke tempat Matty dan Lurie. Sesampainya di sana, Alma langsung kaget melihat Lurie yang sedang menghancurkan dinding dungeon dengan sekali tebas. Sepertinya Lurie juga telah berhasil membuat bermacam-macam senjata sihir yang super ampuh. Lurie pun membuatkan armor untuk Alma, dan hal itu membuat Alma menjadi senang. Kemudian Matty langsung mengajak mereka untuk masuk sampai ke lantai 10. Sesampainya di sana, tiba-tiba muncullah seekor monster berbentuk serigala yang bernama Killer Dog.
oleh sihir Lurie. Alhasil, mereka berdua pun sanggup mengalahkan monster tersebut tanpa bantuan dari Meti. Setelah itu, Meti pun memutuskan untuk membuat penghalang atau safe zone agar mereka berdua bisa beristirahat. Sedangkan Meti sendiri ingin melanjutkan untuk masuk ke dalam dungeon yang lebih dalam. Karena bahan adamantite yang ia butuhkan tidak bisa ditemukan di lantai itu. Ditambah lagi, Meti juga ingin memastikan kemampuannya yang sekarang dan memutuskan untuk turun sampai ke lantai 25. Setelah mendengar perkataan Meti tersebut, Lurie dan Alma pun terkaget-kaget. Karena selama ini rekor terdalam yang bisa dicapai hanyalah sampai lantai ke-23. Dan yang bisa melakukan hal itu hanyalah party 30 orang legendaris yang telah menerima berkat dari Dewa Sihir Gaius. Saat mendengar Alma menyebutkan nama Dewa Sihir Gaius, Meti pun langsung kaget dan kebingungan. Namun ia menepis semua dugaannya dan hanya berpikir kalau itu hanyalah sebuah kebetulan. Singkat cerita, Meti pun telah turun lebih dalam dan mengumpulkan bahan-bahan yang ia butuhkan. Tapi ketika ia memutuskan untuk kembali, tiba-tiba Meti merasakan aura bus lantai yang memancar dari sebuah lubang. Lalu dengan percaya diri, Meti pun langsung melompat ke dalam lubang tersebut. Ia melancarkan sihir untuk melenyapkan monster-monster kecil dan pilar-pilar yang mengganggu pergerakannya. Kemudian, Meti menggunakan skill pendeteksi untuk mengetahui lokasi sang bos lantai. Dan tiba-tiba, dinding yang ada di belakangnya pun meledak. Lalu muncullah Arc Serpent, sang bos lantai yang akan dihadapinya. Monster ular itu pun langsung menyerang Meti dengan agresif. Kemudian, ia pun langsung menyerang monster tersebut dengan pedang dan berhasil mencabut salah satu sisiknya. Rupanya serangan itu disengaja oleh Meti agar si ular menganggapnya sebagai ancaman dan langsung menelan Meti hidup-hidup. Lalu di dalam tubuh ular tersebut, Meti pun langsung menggunakan sihir ledakan dan berhasil keluar. Setelah itu, Meti segera menyayat tubuh ular tersebut dengan pedangnya. Namun sepertinya semua serangan tersebut belum cukup untuk mengalahkan bos lantai itu. Akhirnya Meti pun memutuskan untuk menggunakan teknik rahasia dengan cara menghancurkan batu sihir dan menjadikannya sebagai partikel mana. Ia pun lalu mengumpulkan semua partikel mana itu ke dalam pedangnya. Alhasil kekuatannya pun meningkat drastis. Kemudian dengan sekali tebas, Meti berhasil membunuh monster itu dan membuat seluruh lantai dungeon bergemuruh. Bahkan Lurie dan Alma sampai merasakan getarannya. Lalu tampaklah Meti yang sudah kembali ke tempat Lurie dan Alma. Kemudian ia pun segera menunjukkan kepala monster ular yang telah dikalahkannya kepada mereka berdua. Sontak Lurie dan Alma pun langsung kaget saat melihat kepala bos lantai yang telah dikalahkan oleh Meti tersebut. Besoknya diperlihatkan Meti beserta Lurie dan Alma yang mengunjungi markas suatu guild yang berada di kerajaan mereka. Lalu Alma pun mengatakan niatnya kepada mbak resepsionis bahwa mereka ingin menjual material hasil looting mereka di dalam dungeon. Awalnya mbak-mbak itu meremehkan mereka dan mengira bahwa Meti cuma tukang bawain barang doang gara-gara lambang keempatnya yang dianggap lambang kegagalan. Tapi Meti langsung membungkam mulut pedas mbak itu dan memperlihatkan hasil huntingnya, yaitu kepala ular bos Arc Serpent. Mbak-mbak itu pun langsung kaget setengah mati. Mereka pun akhirnya mendapatkan 750 gold dari hasil huntingnya tersebut. Kemudian tiba-tiba Meti merasakan aura iblis yang sedang mendekat. Tampaknya ada 2 ekor iblis yang sedang menuju ke akademi mereka. Kedua iblis itu sepertinya penasaran dengan rumor kekalahan teman mereka atas murid akademi 2. Dengan bedanya, mereka berdua ingin mencoba kekuatan anak yang telah mengalahkan temannya tersebut. Meti pun langsung menyusun strateginya untuk melawan mereka. Ia ingin Lurie dan Alma melawan iblis yang paling lemah dan memisahkannya dari iblis satunya. Sedangkan Meti akan menghadapi iblis yang lebih kuat. Pertarungan pun dimulai. Kedua iblis yang sedang bersiap-siap menyerang akademi itu dikejutkan oleh Meti yang tiba-tiba terbang ke arah mereka dan langsung menyerang menggunakan pedangnya. Namun ternyata Meti tidak dapat melukai mereka tanpa pedang yang diberi skill enhancement. Setelah mengetahui bahwa Meti adalah orang yang mengalahkan Devilis kemarin, iblis itu pun langsung menyerangnya menggunakan mantra sihir. Tapi serangan sihir tersebut malah dimanfaatkan dan dikendalikan oleh Meti menggunakan skill control spear, bola sihir kecil yang berada di sekitar tubuh Meti. Lalu Meti pun memerintahkan Alma untuk menembakkan panahnya. Rupanya semua berjalan sesuai rencana. Kedua iblis tersebut memisahkan diri dan akan melawan mereka secara terpisah. Kemudian iblis yang lebih kuat yang bernama Astral tersebut mengeluarkan mantra sihir terkuat untuk menyerang Meti. Meti dapat menghancurkan lingkaran mantra sihir Astral dengan mudah. Meti pun langsung menyerang balik Astral menggunakan ilmu pedangnya. Dan sesuai dugaan Meti, bangsa iblis sangat lemah dalam ilmu pedang. Meti pun dapat menghajar Astral dengan mudah. Astral yang mulai terdesak itu pun menggunakan mantra sihir terkuatnya. Namun serangan itu juga berhasil dihindari oleh Meti. Kemudian dengan congkak dia berkata bahwa kali ini ia akan melepaskan Meti. Hele bacot, orang dia yang kalah kok. Gimana sih? Tapi secara tiba-tiba seluruh tubuh Astral terkena sihir yang sangat kuat. Ternyata itu adalah jebakan dari Meti. Meti menggunakan skill yang disebut Occlusion Orb, yaitu sebuah sihir yang
ruangan tersebut. Rupanya ada iblis yang sedang menguping pembicaraan mereka dan mengamati ruangan tersebut dari kejauhan dengan menggunakan sihir mirip CCTV yang disebut Fixed Magical Interface. Matty pun langsung menghancurkan sihir tersebut sekaligus melukai iblis yang menggunakannya. Iblis itu pun langsung berteriak kesakitan. Dan dari suaranya, Raja mengetahui bahwa iblis itu adalah mantan kapten pasukan sihirnya yang dulu menyamar sebagai manusia. Raja pun lalu khawatir bahwa rencana mereka untuk membangun pelindung raksasa kemarin telah bocor ke bangsa iblis. Kemudian Matty memutuskan untuk pergi membunuh iblis yang menguping tadi. Namun Matty berkata bahwa lokasinya sangat jauh dan tidak dapat dijangkau oleh sihir teleportasinya. Saat itu juga, kepala sekolahnya langsung kaget setelah mengetahui bahwa Matty dapat menggunakan sihir teleportasi yang legendaris. Kemudian, Matty pun mengajak Luria dan Alma ke sebuah gunung yang tampak menyeramkan. Nampaknya Matty telah menemukan solusi untuk membawanya menuju lokasi iblis tersebut berada. Luria dan Alma pun terlihat penasaran. Namun rasa penasaran itu berubah menjadi ketakutan ketika mengetahui bahwa Matty membawa mereka ke sarang naga. Terlebih lagi, ternyata naga tersebut adalah naga legendaris yang dijuluki sang penghancur kerajaan, yaitu Iris naga hitam. Namun ternyata Iris adalah kenalan lama Matty saat masih menjadi penyihir agung Gaius. Matty pernah mengalahkan Iris dan melepaskan dirinya. Ia berharap Iris masih mengingat dia. Lalu saat Matty mendekati Iris, naga tersebut terbangun dan langsung mengancam Matty dengan suaranya yang mengerikan. Wah, sepertinya Iris lupa nih sama Matty. Bahkan Iris langsung mengeluarkan skill Dragon Breath dan berencana untuk menyerang Matty. Namun dengan mudah, Matty menghancurkan lingkaran mantra Dragon Breath tersebut dan mengagalkan serangannya. Dan tiba-tiba, suara naga tersebut berubah menjadi suara Lol yang imut. Iris langsung terkejut setelah mengetahui ada bocil yang bisa bahasa naga. Ia pun langsung bertanya apakah Matty ada hubungannya dengan penyihir agung Gaius. Matty pun langsung menjawab bahwa dirinya adalah reinkarnasi Gaius. Ia langsung meminta maaf pada Matty dan bersujud di hadapannya. Kemudian, Matty pun mengutarakan niatnya yang ingin meminta Iris untuk mengantarnya menuju lokasi iblis berada. Namun, Iris memperlihatkan sayapnya yang telah rusak. Sepertinya ia telah kehilangan kemampuan terbangnya selama 5.000 tahun. Ternyata setelah Gaius mati, sebuah reaktor sihir dari sebuah kerajaan meledak dan menyebabkan manusia kembali ke zaman batu. Ledakan itu juga yang telah melukai sayap Iris. Mendengar hal tersebut, Matty pun akhirnya mengetahui kenapa zaman sekarang teknologinya tidak semaju yang seharusnya. Lalu, Matty pun menyembuhkan sayap Iris dengan kekuatan sihirnya. Iris pun kelihatan sangat bahagia karena setelah ribuan tahun, akhirnya ia dapat terbang kembali. Kemudian setelah memperkenalkan Luria dan Alma kepada Iris, mereka berempat pun langsung terbang menuju ke tempat iblis itu berada. Terus, Matty yang sepertinya telah tiba di lokasi persembunyian iblis itu berhasil membunuh seekor iblis yang sedang menjaga tempat tersebut. Matty berhasil membelah iblis itu dengan sekali tebas. Matty pun mencoba untuk memastikan bahwa tempat itu benar-benar persembunyian iblis yang ia cari. Dan ia pun merasakan aura iblis yang sama dengan yang Matty rasakan ketika di ruangan raja. Bahkan, Matty bisa mengetahui jumlah iblis yang berada di tempat itu. 2 iblis kuat berada di lokasi tersebut. Dan salah satunya adalah Earhart, iblis yang telah menyamar sebagai kapten kerajaan. Tapi yang satu lagi memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih hebat daripada iblis-iblis yang pernah dilawan oleh Matty sebelumnya. Mereka bertiga pun lalu memutuskan untuk masuk ke markas iblis itu. Dan sebelum langkah lebih jauh, Matty menggunakan skill sihir telepati untuk berkomunikasi dengan Luria dan Alma. Matty berencana untuk menggunakan skill telepati itu untuk melakukan koordinasi saat pertarungan. Karena kali ini, Matty ingin Luria dan Alma yang menghadapi iblis. Tampaknya Matty kembali ingin memanfaatkan situasi ini untuk melatih dan menambah pengalaman bertarung mereka berdua. Mereka lalu memasuki ruangan tempat iblis itu berada. Namun mereka tidak melihat siapapun. Matty kembali berkomunikasi dengan telepati dan mengatakan bahwa iblis yang berada di sana sedang menggunakan skill sihir untuk menyembunyikan dirinya. Luria pun mencoba untuk mendeteksi keberadaan mereka dan berhasil menemukannya. Matty tampak sangat bangga dan berkembang Luria tersebut. Lalu Matty menggunakan skill Disruption untuk membuat iblis itu kembali terlihat. Iblis yang tampak lagi bengong itu pun kembali kelihatan. Ternyata ia adalah Earhart, mantan kapten kerajaan. Tapi sepertinya Earhart belum menyadari kalau wujudnya telah kembali terlihat. Alma pun langsung menembaknya dengan panah sihir dan kena tepat di kepalanya. Earhart yang sangat kaget karena ketahuan itu pun langsung marah-marah. Ia pun mulai sok tahu kalau Matthias yang berada di depannya itu adalah Matthias gadungan. Karena Matthias yang ia tahu itu sangatlah kuat. Ditambah lagi, Earhart juga berpikir bahwa tidak mungkin
sihir racun oleh Lurie. Lalu, ia pun melakukan usaha terakhirnya dengan memakai skill Wish Fortune. Ia menggunakan sisa-sisa sihir dan nyawanya untuk ditukar dengan kekuatan. Tubuhnya pun menjadi sangat besar dan sihirnya meningkat drastis. Lalu, Matty menipu Erhard dengan sihir penyamaran. Ia membuat Lurie dan alma palsu yang juga mengandung sihir racun. Erhard yang menyerang sihir penyamaran itu pun langsung kembali terkena racun dari Matty dan tidak dapat bergerak. Kemudian Alma pun langsung menghabisinya dengan panah yang menancap tepat di kepalanya. Akhirnya, Lurie dan Alma pun berhasil mengalahkan iblis pertama mereka. Tapi tugas belum berakhir. Masih ada satu iblis yang harus mereka kalahkan. Matty pun lalu menyiapkan ritual untuk membuat iblis tersebut muncul. Ia menggunakan 3 magic stone untuk memaksa iblis tersebut menampakkan dirinya. Kabut yang tadinya menyelimuti mereka berkumpul dan berubah menjadi wujud iblis. Matty pun mengetahui bahwa kekuatan iblis yang berada di hadapannya ini jauh melampaui kekuatan Erhard. Kemudian mereka pun langsung memulai pertarungan. Adu pedang pun tak terelakkan lagi. Tapi secara tiba-tiba iblis itu berhasil memotong lengan Matty. Tapi tak disangka, lengan Matty yang terpotong tadi tiba-tiba menyambung dengan sendirinya. Iblis itu pun sangat terkejut dengan hal tersebut. Ia tak menyangka kekuatan Matty melebihi monster sekalipun. Iblis itu pun udah gak bisa lagi untuk menyentuh Matty. Ditambah lagi, Matty juga udah berhasil melukainya. Iblis itu pun melihat lukanya yang terkena racun dari pedang Matty. Kemudian iblis itu mencoba untuk menggunakan skill Overuse Magic Circuit yang dapat meningkatkan kekuatannya. Tapi dengan mudah Matty berhasil membatalkan skill tersebut. Lalu ia pun menjadi sangat marah dan kembali menggunakan sihir terkuatnya. Kali ini ia berubah wujud menjadi kabut. Dan siapapun yang terkena sihir itu akan mati. Tapi lagi-lagi Matty berhasil membatalkan sihir tersebut. Lalu tiba-tiba tubuh iblis tersebut pun dikelilingi oleh aura sihir. Tampaknya jebakan Matty telah mulai bekerja. Racun yang mengenai iblis itu ternyata berbeda dari milik Erhard. Lalu dengan tambahan 1 magic stone di tangannya, Matty pun meledakan iblis tersebut. Kemudian dari lubang hasil ledakan itu terdapat kristal besar berwarna ungu yang muncul. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh Lurie yang melompat dari atas Iris dan langsung memeluknya. Lurie sangat bahagia karena Matty selamat dan berhasil mengalahkan iblis tadi. Matty pun langsung bersipu-sipu saat melihat senyuman Lurie yang sangat manis itu. Lalu Matty pun menjelaskan tentang kristal yang berada di depan mereka tersebut. Kristal itu adalah pilar Dragon Vein atau nadi naga. Dan pilar ini mempunyai kekuatan untuk mensummon 5.000 monster yang selevel dengan monster dungeon level 10 berikut dengan bosnya. Tampaknya pilar inilah yang akan digunakan oleh para iblis untuk mensummon monster yang akan menyerang kerajaan. Lalu Matty pun memutuskan untuk segera kembali ke akademi dan bersiap untuk menghadapi serangan monster-monster itu. Kemudian di dalam perjalanan, Matty kepikiran dengan nasib Iris. Ia pun mengajak Iris untuk ikut mereka bersekolah di Akademi 2, agar Iris dapat selalu dekat dengan mereka dan proses penyembuhannya pun akan jauh lebih mudah untuk dilakukan. Lalu Matty pun memintanya untuk menggunakan sihir transformasi dan merubah wujudnya menjadi manusia. Dan ternyata sosok manusia Iris adalah Loli imut tanpa ekspresi. Lurie dan Alma pun langsung menutupi mata Matty biar gak bisa melihat tubuh Iris yang lagi tanpa busana itu. Sesampainya di akademi, Matty pun langsung melaporkan kejadian yang mereka alami kepada kepala sekolah. Kemudian ia juga meminta kepala sekolah untuk menerima Iris sebagai murid akademinya. Kepala sekolah pun tidak keberatan asalkan Iris mampu lulus dari ujian masuk murid transfer dan mendapatkan nilai yang sempurna. Matty pun menyetujui syarat tersebut asalkan ia boleh ikut melihat ujian Iris. Matty bukannya khawatir sama kemampuan Iris untuk lulus dari akademi itu ya. Dia tuh cuma takut kalau Iris bakalan ngancurin sekolah pakai kekuatannya yang sangat dahsyat. Dan malamnya sebelum ujian masuk, Matty mentata tangan Iris dalam bank sihir agar tidak ada orang yang curiga kalau dia bukanlah manusia. Keesokan harinya ternyata dugaan Matty benar. Iris dengan mudah menyelesaikan ujian tertulis. Lalu ia mengalahkan penguji di ilmu pedang dengan sangat telak. Kepala sekolah pun sampai heran dengan kekuatan gadis kecil itu. Nah, yang terakhir adalah ujian ilmu sihir. Dan benar aja, Iris kesulitan untuk mengendalikan gelombang sihirnya.
mereka. Tampaknya berkat sihir tanpa rapalan yang diajarkan oleh Meti, murid-murid Akademi 2 sekarang telah jauh lebih kuat dan unggul dari murid-murid sekolah unggulan sekalipun. Si tua bangka pun tidak percaya dengan hasil tersebut, dan menuduh bahwa kelima murid itu adalah murid-murid dengan kekuatan monster seperti Meti. Ia pun meminta pertandingan ulang, dan meminta Iris yang terlihat lemah untuk menjadi lawannya. Waduh, udah gila, malah minta Iris dong. Cari mati atau gimana sih ini orang? Hehehe. Tapi si tua kembali kaget setelah melihat Iris membengkokkan pedang dengan mudah. Akhirnya si tua ini pun sadar kalau Iris ternyata juga murid monster kayak si Meti. Hehehe. Setelah itu, Raja memerintahkan para murid Akademi 1 untuk mempelajari sihir tanpa rapalan dan bekerja sama dengan Akademi 2 membangun Kekai untuk melindungi kerajaan. Kemudian, kita ditunjukkan Meti mengajak Lurie, Alma, dan Iris untuk mencari Magic Stone di dalam dungeon. Alma, Lurie, dan Iris pun lalu melawan kawanan monster yang muncul di hadapan mereka. Cara bertarung Alma dan Lurie pun sepertinya telah semakin keren. Namun, Iris yang masih beradaptasi dengan tubuh manusianya tampak kesulitan untuk mengontrol tubuhnya. Setelah berhasil mengalahkan kawanan mini boss itu, Lurie dan Alma tampak senang karena ini pertama kalinya mereka menapakkan kaki di lantai 17. Tapi si Iris berkata kalau ada kenalannya yang bisa sampai ke lantai 645 dengan mudah. Iya, tentu aja yang dimaksud Iris itu adalah Deus Sama, reinkarnasi Meti yang terdahulu. Kemudian mereka pun mulai mensummon monster level atas dengan Magic Stone yang drop dari monster yang baru saja mereka kalahkan. Meti pun menyuruh Lurie untuk melakukannya terlebih dahulu. Lalu saat Lurie terlihat kesulitan, Meti pun berusaha untuk membantunya. Si Lurie-nya malah jadi salting dan tersipu-sipu saat dideketin sama si Meti. Alma yang udah biasa jadi obat nyamuk mereka berdua pun langsung menyindir dan ngegodain mereka. Setelah itu, gantian Iris yang mencoba. Kali ini Meti udah memperingati Iris untuk dikit-dikit aja ngasih sihirnya, karena ia takut bakalan terjadi hal-hal yang berbahaya. Tapi kayaknya Iris gagal untuk fokus dan kebanyakan ngasih sihir ke Magic Stone tersebut. Akibatnya Gold Engine yang berada di dekatnya itu pun mulai runtuh. Lalu akhirnya muncullah naga raksasa dari Magic Stone yang disihir oleh Iris tadi. Iris pun langsung melompat untuk menghajarnya, tapi malah Iris sendiri yang digebuk sama tuh naga. Akhirnya Meti pun harus mulai memutar otak untuk mengalahkan naga tersebut. Kali ini dia menyuruh Iris untuk membacok naga itu dan memprovokasinya. Iris pun lalu memanggil naga itu dengan sebutan kadal terbang, sebutan yang sangat dibenci oleh bangsa naga. Akhirnya naga itu pun mulai marah dan mengejar-ngejar Iris. Setelah melihat perhatian si naga yang telah tertuju kepada Iris, Meti pun kemudian menyuruh Lurie dan Alma untuk menyerang naga tersebut dari jauh, sementara Meti akan membuat lingkaran sihir untuk menjebaknya. Tapi lama-lama naga tersebut menyadari kehadiran Lurie dan Alma dan mencoba untuk menyerang mereka. Iris pun langsung menghajar naga tersebut demi melindungi teman-temannya. Tapi lagi-lagi Iris diinjak sampai tembus ke tanah. Kemudian Iris pun heran kenapa nih naga gak keluarin skill sama sekali. Ternyata Meti telah mendisable skill naga itu dengan sihirnya. Dengan tubuh naga yang sangat keras dan anti racun itu, maka mau tak mau Meti harus menggunakan strategi yang lumayan ribet. Meti berencana untuk membalikan serangan gelombang sihir yang akan dikeluarkan oleh naga tersebut untuk mengalahkannya. Sepertinya lagi-lagi Meti ingin memanfaatkan kekuatan musuhnya, karena kita tahu sendiri kalau sihir Meti belum sekuat Deus dulu. Meti pun lalu melepaskan skill disable-nya dan menyuruh Iris untuk memprovokasi naga itu agar menggunakan skill Dragon Breath-nya. Naga itu pun terpancing dan mengeluarkan Dragon Breath. Meti pun langsung bersiap untuk membalikan serangan tersebut menggunakan sihirnya dan segera lari dari sana. Tapi tiba-tiba ia melihat Iris yang kejeblos di lubang. Meti pun langsung membuat Kekai untuk melindungi Iris dari ledakan. Dan akhirnya naga tersebut pun meledak karena skill Dragon Breath-nya sendiri. Akhirnya mereka semua pun selamat dan berhasil mendapatkan Magic Stone yang sangat besar dari naga tadi. Sekembalinya dari dungeon, Meti pun menghancurkan lantai tempat latihan akademi demi melatih gerakan Iris. Karena ia melihat bahwa Iris masih kesulitan untuk mengontrol tubuh manusianya. Kemudian Meti juga mengajari Lurie untuk membuat senjata level atas dan meningkatkan kemampuan enchantment-nya. Lalu Meti pun mengajari Lurie untuk membuat senjata dengan 8 sihir sekaligus. Awalnya Lurie ragu dapat melakukannya, namun setelah diajari tekniknya sama Meti, Lurie pun berhasil untuk membuatnya. Gak cuma Meti, Lurie juga membuatkan senjata untuk teman-teman lainnya. Mereka pun lalu mencoba senjata baru mereka. Lurie dan Meti mendapatkan pedang baru, Alma mendapat busur baru, dan Iris mendapatkan tombak.
paranormal di sekitar kerajaan. Meti pun memprediksi bahwa itu adalah tanda kemunculan iblis yang kemungkinan sedang menggunakan mantra sihir teleportasi bernama Mickey Road. Lalu Meti memerintahkan Luria dan Alma untuk mengurus para iblis yang akan muncul tersebut. Meti ingin mereka berdua mempraktikkan hasil latihan mereka kemarin. Mereka pun akhirnya melihat portal sihir teleportasi iblis tersebut. Dan sepertinya sebentar lagi akan muncul iblis dari dalam portal itu. Luria lalu bergegas menyiapkan sihir enchantment ke panah milik Alma sesuai dengan instruksi Meti tadi. Setelah itu tiba-tiba muncullah iblis dari portal tersebut. Dan Alma pun dengan sigap langsung menembak jatuh iblis itu. Sedangkan Luria juga kebagian membunuh satu iblis dengan pedangnya. Mereka berdua pun tampak sangat senang karena telah berhasil membunuh iblis tanpa adanya Meti di sisi mereka. Lalu tiba-tiba mereka merasakan aura iblis yang sangat besar dari arah kota. Dan mereka pun segera bergegas kembali untuk melaporkan hal itu kepada Meti. Tapi ternyata sepertinya Meti sudah memprediksikan hal tersebut. Ia menyebutkan bahwa kemungkinan kali ini para iblis akan muncul tepat di atas akademi mereka. Lalu tanpa pikir panjang lagi, Luria dan Alma pun langsung bergegas menuju akademi. Kemudian sesampainya di halaman akademi, kepala sekolah pun langsung memberitahu Luria bahwa Meti telah menyiapkan batu sihir untuknya. Lalu setelah itu, dari atas mereka terlihat iblis yang sedang berusaha membuka portal transportasi. Iblis yang melihat sekumpulan murid akademi di bawahnya itu pun langsung menyerang mereka dengan sihir penghancur. Namun mereka berhasil menahan serangan iblis itu dengan mantra pelindung yang diajarkan oleh Meti. Iblis itu pun kelihatannya cukup terkejut saat melihat serangannya berhasil ditangkis dengan mudah oleh murid akademi. Kemudian kepala sekolah pun memerintahkan para murid untuk menyerang balik. Tapi sayang sekali, serangan mereka tidak mempan. Dan sepertinya Alma membutuhkan panah enchantment dari Lurie. Alhasil iblis itu pun berhasil mengeluarkan serangannya kembali. Dan para murid pun harus bekerja keras untuk menahan serangannya. Alma pun langsung menembakkan panah yang baru saja dimantrai oleh Lurie itu ke arah iblis tadi. Dan iblis itu pun berhasil dikalahkan. Para murid pun tampak sangat senang dengan keberhasilan mereka. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kali ini muncul lagi iblis yang jauh lebih kuat dari iblis-iblis tadi. Dan bahkan ia juga membawa beberapa kawanannya. Para murid pun tampak sudah putus asa saat melihat hal tersebut. Hanya Alma dan Luria yang masih mempunyai keyakinan untuk melawan mereka. Tapi di saat-saat yang genting, tiba-tiba Meti telah berada di belakang kawanan iblis itu dan mulai membantai mereka. Para iblis itu pun tampak panik saat melihat Meti. Mereka merasakan aura yang dimiliki Meti tidak seperti manusia biasa. Bahkan iblis yang telah berubah bentuk dan mengeluarkan kekuatan penuh pun tidak mampu berkutik melawannya. Teman-temannya yang berada di bawah pun cuma bisa melongo saat melihat aksi Meti tersebut. Setelah berhasil menghabisi semua iblis-iblis itu, Luria dan Alma pun langsung menyambut Meti dan pelukan mereka. Setelah itu, Meti pun memberitahu mereka bahwa KK yang disiapkan untuk melindungi ibu kota sudah hampir selesai dan hanya membutuhkan sentuhan terakhirnya. Meti pun lalu menambahkan batu sihir terakhir untuk mengaktifkan KKI tersebut. Dan akhirnya, seluruh kota pun terlindungi oleh KKI pelindung buatannya. Para penduduk pun terlihat sangat takjub dengan KKI yang sangat indah itu. Tapi tampaknya tugas masih belum selesai bagi Meti dan kawan-kawan. Kali ini mereka harus menghadapi para monster yang akan tersaman di sekitar kerajaan. Dan monster-monster tersebut tampaknya akan berada di dalam KKI. Karena para iblis telah menyiapkan mantra pemanggil di dalam kerajaan. Dan dipimpin oleh kepala sekolah, para murid-murid akademi pun bersiap untuk menghadapi para monster tersebut. Sedangkan Meti dan ketiga gadisnya kali ini hanya menonton dari kejauhan. Karena menurut Meti, kemampuan dari murid akademi yang sekarang sudah jauh lebih dari cukup untuk menghadapi monster berlevel rendah yang menyerang kota itu. Namun kali ini muncullah monster-monster dengan level yang lebih tinggi. Parti Meti pun harus turun tangan untuk menghadapinya. Ia langsung melempar Iris ke arah monster yang segede titan itu. Sedangkan Alma turut menyerang menggunakan panah sihirnya. Kemudian Meti pun melihat salah satu monster yang melahap monster lainnya untuk menjadi lebih kuat. Monster itu bernama Void Eater. Ia ingin Void Eater menyerap semua monster yang ada di sana. Sehingga Meti dapat menghemat waktu dan gak perlu melawan monster yang lain. Monster tersebut berubah menjadi monster raksasa yang sangat keren dan terlihat berbahaya. Bahkan Alma dan Luria terlihat ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh Meti. Lalu Meti pun maju untuk menyerang monster tersebut. Ia pun langsung menyerang mata monster tersebut. Lalu dengan menggunakan enchant sihir di pedangnya, Meti pun mulai memfileti monster itu. Tapi tampaknya monster itu mempunyai kemampuan regenerasi dan bisa pulih seperti semula. Ia pun mulai mengerahkan seluruh mantra enchantment-nya dan membuat beberapa lingkaran sihir di sekitar tubuh monster
monster itu. Para murid akademi dan penduduk pun terlihat lega dan bahagia. Lalu karena tertarik dengan monster yang baru saja dibunuhnya, Matty pun berencana untuk mengeksplor dungeon-dungeon yang berada di luar ibu kota. Ia pun langsung mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke luar kota itu kepada kepala sekolah. Kepala sekolah pun tidak dapat menolak permintaan Matty itu. Kemudian karena mengingat jasa Matty yang sangat besar kepada akademi, ia pun diberi beasiswa khusus dari kepala sekolah dan diberi kebebasan untuk berpetualang di dunia luar. Alhasil mereka berempat pun menjadi murid istimewa Akademi 2 yang akan berpetualang di dunia luar. Dan akhirnya petualangan yang sesungguhnya pun menanti Matty dan kawan-kawannya. Kita diperlihatkan Matty bersama partinya sedang dalam perjalanan menuju Melkia Dungeon, sebuah dungeon yang sangat besar dengan ribuan lantai di dalamnya. Kemudian setelah melakukan perjalanan menaiki gunung dan melewati lembah, akhirnya mereka pun sampai di kota dungeon Melkia. Kota itu berada di atas bukit dan dikelilingi oleh tebing-tebing yang curam. Julukannya sebagai kota para petualang kayaknya tidak seperti yang dibayangkan. Keadaan kota itu tampak sangat miris dan suram. Kemudian mereka melihat lampu sihir yang tampak aneh. Biasanya lampu kota terbuat dari batu sihir dan dialiri oleh aliran sihir. Tapi kali ini lampu itu cuma ditancapin kena dinaga aja. Lalu tiba-tiba ada pedagang yang memperingatkan mereka untuk menjauhi lampu tersebut. Dan benar saja, lampu itu tiba-tiba meledak dengan sendirinya. Mereka pun langsung menanyai pedagang itu. Pemimpin baru menganggap batu sihir terlalu berharga untuk digunakan sebagai lampu kota. Para warga pun dilarang untuk memakainya. Maka mau tak mau, mereka harus menggantinya dengan benda berbahaya itu. Keadaan kota yang suram dan sepi ini juga akibat dari pemimpin yang gak becus itu. Jadi setelah mengetahui di lantai 10 dungeon ada kemunculan monster yang kuat, pemimpin itu pun mengeluarkan perintah untuk mengirim semua petualang menuju ke sana. Tak peduli petualang senior atau yang masih baru tanpa mengukur kekuatan mereka lebih dahulu. Alhasil banyak korban berjatuhan dari pihak petualang. Menurut Matty, mengirimkan orang yang tidak berpengalaman ke dalam sebuah dungeon itu sangatlah berbahaya. Lalu Matty pun mengajak mereka menuju markas sebuah guild. Karena tampaknya menurut peraturan di kota itu, mereka harus mendapatkan izin dari guild setempat untuk dapat memasuki dungeon. Lalu tiba-tiba muncullah seorang wanita yang mengabarkan kalau banyak petualang yang terluka karena serangan monster. Dan mereka membutuhkan bantuan healer untuk menyembuhkan para petualang tersebut. Matty pun langsung mengajukan diri untuk membantu. Wanita itu pun langsung membawa Matty menuju ke sebuah gedung. Dan Matty pun langsung terkejut saat melihat banyaknya petualang yang terluka. Wanita tadi kemudian berkata kalau sebenarnya jumlah healer itu dulunya banyak. Tapi udah diusir-usirin sama pemimpin baru karena dianggap cuma ngabis-ngabisin anggaran. Matty pun terlihat semakin kesal sama pemimpin baru yang gak becus itu. Karena tindakannya membuat banyak petualang mati dengan sia-sia. Kemudian tanpa pikir panjang, Matty pun segera melihat kondisi mereka dengan sihirnya dan mengelompokkan mereka. Pasien dalam kondisi parah akan diurus oleh Matty, sedangkan yang luka-luka ringan akan ditangani oleh teman-temannya. Kemudian keesokan harinya, Matty akhirnya menerima surat balasan dari suruhan raja. Dan di surat itu, mereka diminta bertemu dengannya di suatu tempat yang telah ditentukan. Lalu mereka pun segera bergegas menuju tempat pertemuan. Rupanya Eik membawa surat balasan resmi dari raja, dan ia pun langsung membacakannya untuk Matty. Matty pun langsung bersemangat mendengar perintah raja itu, dan berniat untuk menangkap Dokjel secepatnya. Matty pun lalu memberitahu Eik bahwa dirinya telah memasang pengintai dan udah tahu tempat persembunyian mereka. Mereka pun lalu segera bergegas menuju ke markas Dokjel itu. Sesampainya di sana, mereka merasakan sesuatu yang sangat aneh di tempat itu. Pintu gerbangnya tertutup dan gak ada orang yang menjaga tempat itu sama sekali. Tapi Matty merasakan kalau kemungkinan ada banyak orang yang telah menunggu mereka di dalam. Dan benar aja, ternyata puluhan preman bawahan Dokjel udah nungguin mereka di dalam rumah itu. Orang-orang itu pun langsung menyerang mereka dengan sihirnya. Tapi Loria dan mudah menahan serangan mereka dengan mantra pelindungnya. Preman-preman itu pun langsung terkejut karena serangan mereka bisa dihentikan dengan mudah sama gadis kecil. Alhasil, semua preman yang ada di ruangan itu pun langsung pingsan. Setelah itu, dengan kemampuan mendeteksinya, Matty berhasil menemukan ruangan rahasia tempat Dokjel bersembunyi. Dokjel pun heran kok ada bocil yang tiba-tiba masuk ke tempat itu. Kemudian muncul lagi preman-preman bawahan Dokjel untuk ngegebukin Matty. Tapi lagi-lagi dengan mudah Matty meringkus mereka semua. Setelah itu Matty pun langsung membuat pingsan Dokjel dan Dokjel pun diringkus oleh Eik untuk dibawa ke hadapan raja. Matty lalu memberitahu Eik bahwa dia masih penasaran kenapa Dokjel bisa tahu kalau mereka akan menyerbu tempatnya. Matty kemudian menemukan sisa-sisa surat yang memberitahu Dokjel tentang rencana Matty. Setelah memeriksa surat itu dengan sihirnya, Matty pun berkesimpulan bahwa ada iblis yang terlibat di kasus itu. Bahkan Matty juga percaya iblis itu
itu ada sangkut pautnya dengan keadaan kota dungeon yang carut marut ini. Kemudian tiba-tiba mereka merasakan getaran yang sangat hebat. Matty merasakan bahwa iblis telah menggunakan kekuatan naga untuk mensummon ribuan monster, dan gerombolan monster itu akan sampai ke kota dalam waktu 2 jam. Lalu Matty pun mengajak patinya untuk segera menuju dungeon dan mengalahkan iblis itu. Tapi sesampainya di dungeon, mereka sama sekali nggak nemuin penampakan iblis. Kemungkinan para iblis itu udah sadar dengan kedatangan mereka dan memasang perangkap untuk mengalahkan mereka. Lalu kemudian, Matty pun menyuruh Iris untuk menggali tembok yang ditunjuk olehnya. Hai, 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 hai. Dan tiba-tiba muncullah naga dari dalam tembok yang digali oleh Iris itu. Luria pun merasakan kekuatan sihir dan aura iblis yang besar dari naga tersebut. Setelah itu, Matty memutuskan untuk membagi kelompok menjadi 2. Matty akan turun ke lantai bawah dan mencari iblis yang bersembunyi. Sedangkan Lurie akan menetralisir naga dari pengaruh iblis dan mengembalikannya ke kondisi normal. Kemudian untuk lebih meyakinkan mereka, Matty pun menggunakan Dragon Vein dan menaruh mantra komunikasi di dalamnya. Dan itu mereka berempat pun dapat bertelepati di dalam dungeon itu dari jarak jauh. Kemudian Matty pun mulai membersihkan monster-monster yang berada di dungeon itu dan mulai mencari keberadaan iblis. Sedangkan Lurie dengan hati-hati mencoba menetralisir naga dari pengaruh aura iblis. Karena kalau sampai salah dikit aja, naga dapat langsung hancur dan meledakkan kota tersebut. Tapi Matty dengan menggunakan telepati selalu berkomunikasi dengan Lurie demi memastikan bahwa Lurie melakukan hal yang tepat. Lalu beberapa saat kemudian, akhirnya Matty ketemu sama iblis yang berada di dungeon itu. Dan Matty dapat mengetahui kalau iblis itu juga sedang menggunakan mantra telepati kayak yang dilakukan sama Matty dan teman-temannya. Matty pun memutuskan untuk menyadap telepati iblis tersebut sehingga dia bisa menguping pembicaraan iblis itu dan lawan bicaranya. Lalu Matty pun memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Ia melepaskan pedang sihirnya ke arah iblis itu. Tapi iblis tersebut membuat pelindungnya langsung meledak setelah menerima serangan dari Matty. Lalu dari mantra penyadapnya, Matty juga mengetahui kalau bos dari iblis itu telah menyiapkan rencana khusus untuk melawan Matty. Tampaknya bos itu tahu kalau ambang kegagalan sangat laku di pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, ia memerintahkan iblis bawahannya untuk menyerang Matty dengan sihir jarak jauh. Matty yang mengetahui taktik mereka itu pun langsung menghubungi Lurie dan telepatinya. Ia memerintahkan Lurie untuk menyiapkan mantra lingkaran sihir nomor 14 dan 17. Kemudian, iblis itu pun menyerang Matty dengan serangan sihir jarak jauh yang cukup kuat. Bahkan serangannya juga telah menutupi rute kabur Matty. Karena tak punya pilihan lain, Matty pun harus menggunakan mantra pelindung untuk menahan serangan itu. Dan akibatnya, seluruh dungeon pun bergetar dengan hebat. Lurie yang merasakan getaran itu pun langsung khawatir dengan keadaan Matty. Lurie pun menjawab kalau sihir yang diminta Matty tadi udah siap untuk digunakan kapan saja. Pokoknya tinggal nunggu perintah dari Matty. Kemudian, Matty mendengar percakapan iblis itu dengan bosnya. Bos iblis itu ingin menggunakan perangkap yang telah mereka siapkan untuk melawan Matty. Iblis itu pun langsung menyerang Matty untuk memancingnya ke dalam perangkap yang telah disiapkan. Matty yang udah tahu rencana iblis itu pun pura-pura kepancing. Sambil menghindari serangan, Matty memerintahkan Lurie untuk mengaktifkan sihir nomor 14 ke dalam naga. Dan benar saja, saat melewati perangkap yang udah disiapin sama iblis tadi, perangkap itu pun gak berfungsi dan menghilang. Dia pun langsung minta tolong ke bosnya, tapi tiba-tiba komunikasi telepati mereka pun terputus. Ternyata Matty telah memerintahkan Lurie untuk mengaktifkan sihir nomor 17. Dan kali ini, sihir itu berfungsi untuk mengganggu sihir komunikasi milik iblis tersebut. Matty pun langsung menggempur iblis itu dengan sihirnya. Dan hal itu memaksa si iblis untuk memakai sihir pelindungnya. Tapi kali ini Matty berhasil menembus sihir pelindung itu dengan pedangnya. Matty berhasil memanfaatkan jeda waktu dari ledakan yang dihasilkan oleh sihir pelindung iblis tadi dan langsung menghancurkannya. Matty yang mendengar percakapan mereka pun merasa sedikit kaget, karena bos iblis itu tahu tentang Gaius. Jadi bisa dipastikan umurnya udah cukup tua. Akhirnya dengan perintah si bos, iblis itu pun melakukan demonifikasi dan menggunakan daya hidupnya untuk mendapatkan kekuatan. Akan tetapi, semua serangannya itu berhasil dihalau oleh Matty. Setelah itu Matty pun menggunakan sihir enchantment ke pedangnya dan melakukan tebasan terakhir. Iblis itu pun tak sempat untuk menghindar, sehingga ia pun langsung kehilangan kepalanya dan mati. Kemudian di saat yang bersamaan, Lurie juga telah selesai menetralisir naga. Dan dengan demikian, monster-monster yang akan menyerang kota dungeon itu pun langsung musnah tak tersisa. Tapi sebelum pergi dari tempat itu, Matty berencana untuk menemukan lokasi keberadaan bos iblis tadi dengan sihir pelacaknya. Matty pun merasa bahwa iblis yang akan dilawan kali ini akan menjadi lawan yang paling tangguh yang pernah dihadapi. Matty pun ngasih tahu teman-temannya kalau dia udah nge-save lokasi bos iblis di batu sihir miliknya. Matty lalu menunjukkan lokasi iblis itu berada.
aliansi Radinia. Tapi untuk ke sana, mereka membutuhkan rekomendasi dan izin dari raja. Untuk itu, Meti memutuskan kembali ke akademi dan meminta bantuan kepala sekolah. Singkat cerita, mereka pun sampai di gerbang sekolah mereka, yaitu Akademi 2. Sekolah yang biasanya berdiri megah tiba-tiba hilang gak bersisa. Dan ternyata mereka lagi renovasi dan dibangun ulang. Kepala sekolah yang melihat kedatangan mereka pun langsung datang untuk menyambut. Kepala sekolah memberitahu kalau mereka akan memperkuat dinding dan membangun penghalang agar tidak mudah ditembus oleh iblis. Setelah itu, Meti pun memberitahu maksud kepulangannya mereka ke akademi. Kepala sekolah langsung menuruti permintaan Meti dan akan menghubungi guild yang berada di aliansi Radinia untuk bekerja sama dengan Meti. Lalu sembari menunggu izin perjalanan turun, Meti dan yang lainnya pun membantu proses pembangunan sekolah mereka itu. Kemudian setelah surat izin perjalanannya jadi, mereka pun segera meninggalkan kerajaan Ace untuk menuju Radinia. Lalu, Meti pun menunjukkan bahwa lokasi alat yang mereka tuju itu ternyata berada di sebuah tempat terlarang di Radinia. Dan untuk masuk ke sana membutuhkan lisensi petualang rank A. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai ke kota, yang bentuk-bentuk bangunannya kalau dilihat-lihat mirip kayak Jepang gitu. Dan gak pakai lama-lama, mereka pun langsung segera menuju kantor guild setempat dan menyampaikan tujuan mereka. Petugas itu pun langsung memenuhi permintaan Meti. Bahkan, mereka bisa langsung mengikuti tes rank A tanpa melewati tes rank bawahnya terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba datanglah seseorang yang mengaku sebagai pengawas ujian mereka. Orang itu bernama Julas. Namun, petugas guild itu langsung panik. Kayaknya Julas bukanlah orang yang dijadwalkan sebagai pengawas ujian promosi Meti. Karena Julas ini adalah petualang rank S yang paling kuat di negara itu. Dan gak ada satupun peserta ujian yang pernah lolos saat melawannya. Meti pun juga tampaknya melihat potensi kekuatan di dalam diri Julas. Sesampainya di ruang ujian, Julas dan angkuh meloloskan Lurie, Alma, dan Iris tanpa bertarung. Tampaknya emang dari awal Julas sudah ngincer untuk bertarung sama Meti. Meti yang mendengar tantangan itu pun langsung tersenyum. Pertarungan tes promosi rank A pun dimulai. Mereka akan bertarung satu lawan satu di arena pertandingan. Dan yang menyerah atau pingsan pertama kali akan dianggap kalah. Sebelum bertarung, Julas berkata kepada Meti kalau dia sama sekali nggak bisa sihir. Tapi Meti tetap boleh pakai sihir untuk melawannya. Julas pun langsung mengangkat pedangnya dan menggunakan sihir enchantment atau penguatan. Julas pun memulai pertarungan dan menyerang terlebih dahulu. Tapi dengan sigap, Meti menangkis tebasan pedang Julas itu. Keduanya sama-sama hebat dalam menggunakan pedang dan pertarungan terlihat seimbang. Julas pun terlihat cukup kesulitan dengan serangan dahsyat Meti tersebut. Kemudian Julas pun melompat tinggi dan meniru gerakan serangan Meti tadi. Meti pun cukup terkejut saat melihat Julas yang dapat meniru jurusnya hanya dengan sekali lihat. Lalu dengan dahsyat, Julas pun berhasil menyerang Meti. Tapi ternyata Meti gak terluka sedikit pun. Meti pun langsung menyerang Julas dengan pedangnya. Dan dengan susah payah, Julas mencoba untuk menahan serangan Meti itu. Tapi Meti langsung menggunakan sihir penguatan dan berhasil menghempaskan tubuh Julas ke tembok. Dan akhirnya Julas pun menyerah. Matias pun lalu dinyatakan lulus dari ujian promosi rank A itu. Setelah itu, Julas pun mengantar mereka sampai ke gerbang kota. Ia juga memberitahu kalau ada rumor yang kurang mengenakan di lokasi yang akan mereka tuju. Banyak party yang hilang secara misterius. Kemudian, dia pun dan bersahabat mengatakan akan segera membantu jika membutuhkan bantuan. Meti dan yang lainnya pun berterima kasih kepada Julas dan bergegas pergi ke lokasi area terlarang. Lalu mereka pun berhasil melewati pos penjagaan dengan aman dan tanpa gangguan. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di tempat bernama Volkia. Disitulah tempat tujuan mereka. Meti pun memutuskan untuk menghindari masuk dari gerbang kota dan mengajak teman-temannya menuju sebuah tempat. Ternyata Meti nemuin jalan rahasia menuju kota yang digunakan oleh para iblis itu. Lalu mereka pun segera memasuki jalan yang mirip dengan saluran bawah tanah tersebut. Setelah sampai di pusat kota, mereka pun merasakan kekuatan sihir iblis yang semakin kuat. Bahkan, para penduduk tuh kayak dihipnotis dan pandangannya kosong semua. Meti pun langsung ngecek salah satu penduduk dengan sihirnya. Dan benar saja, ternyata mereka udah dipengaruhi oleh sihir pelumbuh pikiran. Lalu setelah memeriksa kota, mereka nemuin orang-orang yang lagi antri untuk masuk ke suatu pabrik. Dan orang-orang itu dikasih rapalan mantra pelumbuh pikiran oleh para penjaga pintu. Meti pun ngasih mantra penangkal agar mereka gak kena pelumbuh pikiran waktu melewati pintu pabrik. Mereka tinggal pura-pura bego kayak penduduk yang lain aja. Tapi belum juga sedetik, Iris sudah ngaco aja. Dia jatuh gara-gara kesandung kakinya sendiri. Alhasil, penjaganya pun langsung mendatangi mereka. Tapi bukannya dicurigain, si penjaga ini malah ngira kalau Iris overdosis mantra pelumbuh pikiran.
Tanpa pikir panjang, penjaga itu pun malah nyuruh mereka berempat untuk langsung masuk tanpa dicek. Ternyata di dalam pabrik itu para iblis menggunakan manusia untuk menambang batu sihir Ranking. Sebuah batu sihir yang menjadi bahan utama peledak. Bahkan kalau punya banyak, batu itu bisa meledakin satu kerajaan sekaligus. Mereka berempat pun langsung bersiap untuk melakukan pertempuran. Mitty pun langsung mengeluarkan seluruh kekuatan sihir Iris untuk memancing pergerakan para iblis itu. Dan dengan segera, pemimpin para iblis itu pun memerintahkan anak buahnya untuk bergerak dan menghancurkan penyusup. Lalu Mitty menyuruh Iris untuk mengganggu dan mengalihkan perhatian mereka. Sementara dirinya akan membunuh iblis-iblis itu dari belakang secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan Alma dan Murie diberikan tugas untuk melempari para iblis dengan batu sihir peledak tanpa diketahui oleh mereka. Dengan cara itu Mitty dan yang lainnya berhasil menghabisi belasan iblis dengan mudah. Ia pun langsung menyuruh anak buahnya melakukan mantra pendeteksi untuk mencari sumber kekacauan. Tapi Mitty udah memprediksi langkah iblis itu. Dia juga nyuruh Alma dan Murie untuk menghilangkan aura sihir mereka. Alhasil, para iblis itu pun gak nemu apa-apa selain Iris. Tanpa pikir panjang, pemimpin para iblis itu pun langsung turun ke lapangan dan mengecek salah satu mayat temannya. Dan dia pun langsung tahu kalau iblis itu tewas karena tebasan pedang. Seketika itu juga, formasi para iblis pun berubah. Mereka jadi ngumpul di satu tempat dan udah gak berpencar-pencar lagi. Kemudian pemimpin itu pun menyuruh anak buahnya untuk menggunakan batu ranking untuk meledakkan kota. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menebas salah satu iblis di sana. Dan ternyata orang itu adalah Jules, prajurit tingkat S dari negara aliansi Radinia. Kayaknya si Jules ini gak mau si Mitty beraksi sendirian dan langsung bergabung untuk melawan para iblis itu. Mitty yang berada di kejauhan pun merasakan aura kekuatan Jules itu. Tanpa pikir panjang, Mitty pun langsung menuju ke tempat mereka dan membunuhi iblis-iblis kroco yang masih hidup. Iris juga gak mau ketinggalan dan membantu Mitty. Akhirnya tinggal tersisa Jules melawan pemimpin iblis tadi. Sabetan pedang Jules yang mengenai iblis itu tampaknya gak mempan. Sedangkan iblis itu jauh lebih sering melukai Jules. Jules pun langsung menggunakan teknik sihir penguatan untuk melawan iblis itu. Mitty pun melihat kalau sihir Jules sudah ada peningkatan. Bahkan gak cuma itu, Jules juga menguasai mantra yang diberi nama Recoil Thunder Steel, yaitu mantra sihir yang bisa membuat penggunanya bisa memotong benda sekeras besi. Tapi menurut Mitty, mantra itu kayak pedang bermata dua yang menghisap kekuatan dari tubuh penggunanya. Jadi kalau sampai Jules gagal untuk membunuh iblis itu, maka kemungkinan besar dia akan kalah. Dan benar aja, ternyata mantra itu gak cukup buat ngebunuh iblis tadi. Tapi Jules gak nyerah, dia kembali menggunakan mantra itu bahkan langsung 2 biji. Iblis itu pun gak mau kalah dan ngeluarin mantra sihir Demonic Slash. Akhirnya mereka berdua pun saling sabet untuk terakhir kalinya. Dan ternyata Jules lah yang keluar sebagai pemenang. Mitty pun langsung memuji kehebatan Jules itu dan meminta Lurie untuk segera menyembuhkannya. Tapi tiba-tiba iblis yang terkapar di sampingnya itu membuka matanya. Mitty dan satu sosok pun langsung ngeblok serangan iblis tadi. Terus tiba-tiba iblis itu ngomong sama mereka dengan suara yang berbeda. Kayaknya dia cuma dikendaliin sama orang lain. Mitty langsung menyadari kalau iblis yang ngajak ngomong dia tadi adalah bos besar iblis yang sama dengan yang bertarung melawannya di dungeon Melkia kemarin. Mereka yang hampir lupa kalau Jules lagi sekarat itu langsung menyembuhkannya. Waktu udah sembuh si Jules pun langsung pamer ke depan para warga yang udah sadar. Ternyata dia dapat otoritas khusus dari aliansi Radinia untuk memerintah tempat itu sementara waktu. Jadi petualang tingkat S itu berhak untuk memimpin suatu wilayah yang lagi dalam keadaan genting. Selang beberapa waktu, Jules akhirnya ngasih surat izin untuk masuk ke area terlarang Volkia kepada Mitty. Mereka pun akhirnya berpisah dengan Jules. Kemudian mereka pun kembali melakukan perjalanan menuju tempat alat pendeteksi sihir yang dicari Mitty berada. Ternyata tempat itu berbentuk reruntuhan kuno yang sangat indah. Padahal teknologi ini dulunya aku sendiri yang buat. Batin Mitty sambil tersenyum. Lalu mereka pun menuju pintu masuk reruntuhan itu yang berbentuk kayak piramid. Mitty lalu membuka pintu itu dan memasukkan mana ke dalamnya. Setelah terbuka, muncul lubang yang kayaknya cukup dalam, dan mereka pun segera memasukinya. Beberapa saat kemudian, Mitty dan kawan-kawan menemukan alat pendeteksi yang dicarinya. Singkat kata, alat pendeteksi sihir itu pun siap untuk dipakai. Mitty langsung meletakkan pecahan mesin yang diambilnya dari kota Volkia tadi untuk dianalisa. Habis itu, muncullah data analisa sihir yang milik komputer canggih di depan mereka. Lurie dan Alma yang masih bisu dan gak pernah lihat hal kayak gitu langsung tercengang. Kemudian dengan data di depannya, Mitty berhasil memastikan kalau bos iblis yang mengendalikan musuh mereka tadi adalah ulah iblis yang sama
hancur, kata Meti. Tapi belum hilang sepenuhnya kan? Harusnya kau masih bisa memulihkan segelnya kan Meti? Tanya Lurie. Namun Meti nggak bisa menjawab dan kembali mengatakan kalau mau mengalahkan Zerdias maka mereka harus memakai sihir keabadian dan berlatih selama ratusan tahun. Tapi setelah mengalahkannya kita harus membangun kembali peradaban. Soalnya Zerdias pasti udah ngancurin semuanya dan manusia pasti hampir punah saat kita sedang berlatih, kata Meti. Lurie dan Alma pun langsung bergidik ngeri saat mendengar penjelasan Meti itu. Coba ada senjata yang kuat di reruntuhan ini, kata Iris tiba-tiba. Mendengar perkataan Iris itu, Meti pun langsung mendapat ide. Dia langsung men-scan pedang marak miliknya tadi untuk mengetahui semua lokasi senjata buatannya dulu dan mencari yang terkuat. Akhirnya Meti nemuin kalau senjata terkuatnya ada di gudang senjata kerajaan Eis. Dan segera mereka pun langsung kembali ke ibu kota untuk mengambil pedang sihir terkuat milik Meti itu. Di dalam perjalanan, Meti ngasih 2 bola sihir kepada Lurie dan Alma. Bola sihir itu yang akan menuntun mereka ke lokasi pedang sihir tersebut. Terus tiba-tiba mereka merasakan kekuatan mana yang sangat dahsyat menuju ke tempat mereka. Kayaknya segel yang menahan Zerdias telah hancur dan hilang sepenuhnya. Setelah itu Meti pun berencana untuk menahan Zerdias terlebih dahulu dan mengulur waktu. Sedangkan Lurie dan Alma akan mencari pedang sihir kuno milik Meti. Setelah itu Lurie dan Alma pun langsung terjun dari ketinggian. Dan menggunakan bola sihir pemberian Meti, mereka segera tahu lokasi pedang sihir yang ternyata ada di ruangan penyimpanan senjata itu. Setelah mendarat, mereka segera berlari ke arah kerajaan. Lalu kita ditunjukkan Meti dan Iris yang lagi siap-siap untuk menghadang Zerdias. Dia lagi memberi sihir penguatan maksimal ke pedangnya. Tampaknya Meti berencana untuk menutup ruang teleportasi yang biasa dipakai oleh bangsa iblis untuk berpindah ruang. Aku akan menyerangnya sebelum dia tiba dan menyegel ruang teleportasi itu. Ini adalah pertaruhan. Ya, walaupun gagal tapi paling gak aku bisa melukainya, kata Meti kepada Iris. Dan benar saja, ruang teleportasi milik Zerdias tiba-tiba terbuka di hadapan Meti. Dengan segera Meti langsung menyerang sobekan ruang yang berada di depannya itu. Tapi sepertinya serangan tersebut gagal, dan Zerdias muncul di hadapannya. Kayaknya kita benar-benar harus melawannya, kata Meti. Raja dan orang-orang Akademi 2 yang berada di darat tampaknya juga sadar dengan pertarungan yang sedang terjadi. Mereka melihat Meti dari kejauhan. Terus tanpa pikir panjang, Iris langsung menuruti perintah Meti tersebut dan menembakkan semburan naganya. Semburan Iris itu mengenai Zerdias dengan telak. Tapi ternyata serangan Iris itu gak berefek apa-apa kepada Zerdias. Lalu tiba-tiba Zerdias mengambil pedang miliknya dan memulai serangan. Mari kita mulai penghancuran umat manusia. Zerdias pun langsung mengeluarkan serangan gelombangnya. Dan ternyata serangan itu ditunjukkan untuk menyerang Iris. Meti yang gak menduga hal itu pun langsung menyuruh Iris untuk menghindar. Dia juga menciptakan sihir kekai berlapis-lapis untuk melindungi Iris. Gila, satu serangannya aja sekuat ini. Gak cuma kekuatannya, gerakannya juga jauh lebih cepat dari iblis lain, batin Meti. Terus di tempat lain, Lurie dan Alma udah sampai di depan ruang penyimpanan senjata kerajaan. Tapi saat mau masuk, mereka malah dihalangi oleh penjaga yang berada di sana. Tapi saat Lurie dan Alma mau melawan para penjaga, sang raja datang dan menghentikan mereka. Kayaknya raja tahu kalau mereka sedang dalam keadaan genting. Dan segera raja pun memberikan izin kepada mereka berdua untuk masuk ke ruangan itu. Kembali ke Meti. Kelihatannya Meti kesulitan banget untuk menahan serangan Zerdias dan langsung terluka. Sampai-sampai Iris pun harus menolongnya. Anjir, salah dikit aja aku pasti mati, pikir Meti. Kau mengecewakanku, Matthias Aldersheimer. Cuma kayak gini doang manusia terkuat di dunia, kata Zerdias dengan nada mengejek. Meti pun sadar untuk mengalahkan Zerdias, maka dia harus mempertaruhkan semuanya. Untuk memenangkan pertarungan ini, aku harus menyerahkan hidupku. Tampaklah Lurie dan Alma yang lagi nyariin pedang kuno milik Meti di gudang harta kerajaan. Tapi kayaknya mereka kesulitan untuk menemukannya. Hingga akhirnya Lurie mendapatkan sinyal dari bola sihir pemberian Meti. Rupanya sinyal tersebut mengarah ke sebuah kotak hitam. Dan saat dibuka, kotak itu berisikan sebuah pedang yang memancarkan aura sihir yang sangat kuat. Kayaknya benar ini deh pedang yang dimaksud sama Meti, kata Alma. Kemudian Lurie dan Alma pun segera bergegas pergi dari sana dan membawain pedang tersebut kepada Meti. Sedangkan di sisi lain, Meti kelihatan kewalahan waktu melawan Zerdias. Apalagi Meti harus bertarung sambil melindungi kerajaan Eis agar kekainya gak hancur sambil menunggu pedangnya tiba. Namun, akhirnya Zerdias sadar kalau Meti lagi mengulur waktu.
Bahkan Zerdias juga curiga kalau Meti menyiapkan sesuatu untuknya. Tapi ternyata Zerdias juga punya rencana cadangan untuk Meti. Memang benar aku tidak bisa menembus GKI itu. Tapi bagaimana dengan bawahanku yang udah ada di dalam kerajaan, hah? Kata Zerdias sambil tertawa licik. Meti yang mendengar hal tersebut langsung teringat dengan kekuatan Zerdias yang bisa membangkitkan bawahannya yang telah mati. Dan benar saja, Luria sama Alma yang lagi ngebawain pedang Meti itu pun langsung dicegat sama iblis bawahan Zerdias. Wah, kok ada iblis? Bukannya kita masih berada di dalam lapisan pelindung? Kata Luria dan Alma dengan panik. Namun saat melihat iblis itu mereka pun teringat sesuatu. Rupanya dia adalah iblis yang pernah mereka kalahkan saat menculik kota tempoh hari. Dan iblis itu bisa hidup kembali berkat kekuatan Zerdias yang membangkitkan mereka. Lalu dengan cepat Luria langsung mengeluarkan sihirnya untuk mengalihkan perhatian iblis itu. Sedangkan Alma udah bersiap-siap untuk menembakkan panah sihirnya. Setelah iblis itu terkena panah sihir Alma, Luria pun langsung memenggal dan membunuhnya. Alhasil iblis itu pun berhasil dikalahkan oleh mereka berdua. Aduh, makin jago aja nih mereka. Namun tiba-tiba muncul iblis lain yang pernah mereka kalahkan. Iblis itu tahu kalau Luria dan Alma telah mengambil senjata dari ruang penyimpanan. Dan ia pun memaksa Luria dan Alma untuk menyerahkan pedang Meti itu. Awalnya mereka berdua mencoba melawan. Namun iblis itu langsung menunjukkan kedua murid akademi yang telah disandranya. Luria dan Alma pun bingung harus berbuat apa. Kemudian Meti yang sedang berusaha menahan Zerdias merasakan aura iblis di dalam kota. Meti pun hanya bisa percaya kepada Luria dan Alma bahwa mereka bisa membawakan pedang miliknya itu. Lalu Zerdias kembali melancarkan serangan untuk menghancurkan GKI pelindung. Meti pun langsung kembali mencoba menahan serangan tersebut. Tapi ternyata serangan itu cuma tipuan. Sasaran Zerdias yang sebenarnya adalah Iris. Tanpa pikir panjang, Meti pun segera mengarahkan sihir pelindungnya kepada Iris. Namun pada saat yang sama serangan Zerdias yang lainnya pun muncul dan mengenai Meti dengan telak. Meti pun terluka cukup parah. Bahkan kekuatan sihir Meti juga tinggal sedikit. Zerdias yang melihat keadaan Meti itu langsung menginjaknya dan menyuruh Meti untuk menyerah. Kau nggak bisa mengeluarkan seluruh kekuatanmu karena melindungi makhluk-makhluk lemah itu. Sudahlah, tinggalkan saja mereka, ucap Zerdias. Meti yang benar-benar udah nggak bertenaga pun berpikir kalau saat ini dia cuma punya dua pilihan, yaitu menggunakan sisa tenaganya untuk memperkuat pedangnya atau merapalkan si reinkarnasi dan mengumpulkan kekuatan untuk melawan Zerdias di kehidupan yang akan datang. Namun Meti juga sadar, kalau misalnya dia milih buat reinkarnasi, maka bisa dipastikan bahwa umat manusia akan lenyap. Sebab tujuan Zerdias dan para iblis lainnya adalah membasmi seluruh umat manusia. Akan tetapi, di tengah keadaan genting itu Meti keinget sama Luria dan yang lainnya yang selalu percaya kalau Meti bisa menang. Akhirnya Meti pun milih untuk meng-exchange pedangnya dan melawan Zerdias. Sedangkan Luria dan Alma akhirnya memutuskan untuk menuruti kata-kata iblis itu dan menyerahkan senjata yang mereka bawa. Tapi saat iblis itu mau ngambil pedang kuno Meti, tiba-tiba dia kena serangan sihir dan terluka. Ternyata serangan itu berasal dari kepala sekolah dan murid-murid Akademi 2 yang ngebantuin mereka. Lalu pada saat itu juga Luria mengeluarkan sihir penghancur mantra untuk membebaskan kedua temannya. Dan tanpa pikir panjang, Alma pun langsung melepaskan panahnya ke arah iblis itu. Alhasil iblis itu pun kewalahan untuk menghadapi mereka. Kemudian para murid Akademi 2 yang udah dilatih untuk melawan iblis itu pun segera mengikat iblis tersebut dengan sihirnya. Cepat pergi, serahkan iblis itu kepada kami, kata kepala sekolah kepada Luria dan Alma. Mereka berdua pun kembali berlari untuk segera memberikan pedang itu kepada Meti. Lalu kembali ke Meti. Meti yang menggunakan sisa-sisa energi sihirnya untuk memperkuat pedangnya itu tampaknya masih nggak bisa melukai Zerdias. Kemudian Meti pun naik ke atas Iris dan menyuruhnya mengeluarkan Dragon Breath. Tapi sayangnya sebelum Iris melancarkan serangan tersebut, Zerdias sudah ngeluarin sihir yang ngebatalin serangan Iris dan ngebuat Iris berubah kembali ke tubuh manusia. Lalu Meti pun memanfaatkan momen itu untuk menyerang Zerdias dari atas. Namun sayangnya serangan Meti benar-benar nggak berefek apa-apa. Iris yang jatuh ke kota pun bertemu dengan Alma dan Luria. Alma dan Luria yang melihat Iris tak berdaya itu segera melemparkan pedang kuno tersebut ke arah Meti. Namun setelah Meti berhasil menangkapnya, pedang Zerdias juga menembus tubuh Meti dari belakang. Alhasil Meti pun meninggoy dan jatuh ke bawah. Tidak mungkin, Meti-kun, teriak Luria. Luria dan yang lainnya pun langsung panik saat melihat Meti terjatuh dan kehilangan
mati, maka pedang itu akan membangkitkan kembali pemiliknya dan memberikan kekuatan sihir yang tersimpan di dalamnya. Pedang ini adalah perwujudan puncak kekuatanku di kehidupan yang lalu, kata Meti. Tapi karena kekuatan pedang itu besar banget, Meti jadi agak kesulitan untuk mengendalikannya. Dia juga harus berhati-hati, karena kalau gagal mengendalikan kekuatan itu, bisa-bisa seluruh wilayah di sekitarnya akan hancur menjadi abu. Tapi berkat kekuatan sihir yang didapat dari pedang tersebut, Meti jadi bisa mengungguli Xerdias dari segi kekuatan dan kecepatan. Xerdias pun terlihat panik dan berusaha mempengaruhi Meti. Sihirmu memang meningkat pesat, tapi badanmu yang udah hancur itu gak akan bertahan lama, kata Xerdias. Gak perlu khawatir, dan kekuatan sihir sebesar ini aku tinggal membentuk ulang tubuhku, jawab Meti. Xerdias pun sangat kaget dengan jawaban Meti itu. Kurang ajar, gak ada manusia yang bisa melakukan hal itu. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Xerdias dengan panik. Hah, aku adalah Matthias Hildesheim, pemilik lambang kegagalan yang paling lemah, kata Meti sambil menebas tubuh Xerdias. Dan akhirnya Meti pun berhasil mengalahkan Xerdias. Tapi sebelum Minggoy, Xerdias bilang kalau dia bukanlah satu-satunya iblis tingkat tinggi yang ada di situ. Xerdias juga mastiin kalau suatu saat nanti pasti akan ada iblis kuat lainnya yang akan menyerang. Setelah pertarungan itu, Meti pun langsung dipeluk sama Lurie sampai jatuh. Bahkan lukanya Meti sampai muncrat-muncrat gara-gara Lurie. Kayaknya si Lurie itu benar-benar khawatir dan ketakutan waktu melihat Meti yang tadi hampir meninggoy. Tak lama setelah itu, kepala sekolah dan murid-murid Akademi 2 pun datang dan berterima kasih kepada Meti. Karena berkat bantuannya, kerajaan Eis jadi selamat dan gak ada korban sama sekali. Kemudian sebelum Meti masuk ke kota, dia pun ngeluarin kekuatan pedang miliknya itu terlebih dahulu. Lurie dan yang lainnya pun langsung kaget waktu melihat kekuatan pedang itu yang bisa menghancurin gunung. Lalu keesokan harinya, Meti, Lurie, Alma, dan Iris dipanggil menghadap raja untuk diberi hadiah. Raja tahu kalau Meti gak mau dikasih gelar dan kekuasaan. Akhirnya raja pun ngasihin pedang yang kemarin diambil sama Lurie untuk Meti. Mendengar hal tersebut, Meti pun langsung lega. Soalnya pedang kemarin adalah pedang sekali pakai yang langsung hancur setelah digunain kekuatannya. Sedangkan Alma dan Lurie dikasih hadiah uang sama raja. Kalau Iris mah gak usah ditanya lagi. Dia cuma minta dikasih hadiah makanan doang. Tapi raja masih merasa belum cukup dengan ngasih semua itu. Akhirnya raja pun nawarin Meti dan yang lainnya untuk ngambil apapun di gudang harta kerajaan. Mereka pun langsung menyetujuinya dengan senang. Lalu sesampainya di gudang harta kerajaan, Meti gak ngeliat barang bagus di sana. Bahkan dia bilang kalau senjata bikinan Lurie jauh lebih kuat daripada barang-barang itu. Akan tetapi, tiba-tiba Meti ngeliat sebuah panah yang bagus nancep di rambut Iris. Rupanya panah itu adalah panah buatannya dulu yang dibikin pakai bahan adamantai. Meti pun yakin kalau panah itu harusnya ditemuin barang busur buatannya, jadi bisa berguna buat Alma. Tapi waktu ditanyain ke penjaga gudang, dia bilang kalau busurnya udah rusak dan dijual dengan harga murah ke perusahaan ISIS. Tanpa pikir panjang, Meti dan yang lainnya pun langsung datang ke perusahaan ISIS dan menanyakan busur tersebut. Sayangnya, manusia di zaman itu gak tahu seberapa berharganya bahan adamantai. Jadi karena ngerasa gak berguna dan gak diketahui bahannya, akhirnya mereka pun melebur busur tersebut bersama logam bekas lainnya. Tapi Meti gak masalah dengan hal itu. Dia masih bisa memisahkannya. Dan siapa tahu Meti juga bisa nemuin logam langka lainnya. Setelah itu Meti pun melihat Iris yang minta dibeliin sebuah batu permata. Dan pada saat yang sama, Alma juga ngodein Meti untuk membelikan sesuatu buat Lurie. Akhirnya Meti pun setuju dan ngebeli sebuah batu permata. Lalu setelah selesai belanja, tiba-tiba Meti didatangin sama kepala sekolah yang mengatakan bahwa ada hal darurat yang perlu diperiksa sama Meti. Kemudian kepala sekolah pun membawa Meti menemui Kapten Gil dari Knights Order. Rupanya mereka telah mendapatkan serangan di daerah perbatasan yang dekat dengan kerajaan Saihil. Dan serangan tersebut dilakukan oleh 300 boneka kayu. Meti pun segera mengamati boneka kayu tersebut. Lalu menurutnya boneka itu digerakkan dengan menggunakan nyawa manusia yang disedot sedikit demi sedikit. Dan hanya para iblislah yang bisa menggunakan metode itu. Jadi bisa dipastikan bahwa dalam dari serangan tersebut adalah para iblis. Kemudian Meti pun jadi teringat dengan pesan terakhir yang diucapin sama Xerdias. Lalu dia pun mikir kalau kemungkinan besar kerajaan Saihil udah dikuasai sama para iblis. Dan mereka bertujuan untuk membuat manusia saling berperang agar menjadi semakin
sendiri olehnya. Luria pun senang banget dan menerima kalung itu dengan bahagia. Lalu keesokan harinya, tampaklah Matty, Luria, Alma, dan Iris yang udah bersiap untuk pergi menuju kerajaan Sahil. Kepala sekolah dan Kapten Jill pun mengantar kepergian mereka. Dia juga mengatakan jika pasukan ekspedisinya udah siap, maka rombongannya akan segera menyusul Matty. Namun di tengah perjalanan kayaknya Matty masih kepikiran sama perkataan Xavier tentang iblis kuat lainnya. Tapi bukannya takut atau gimana, Matty pun malah jadi makin semangat untuk berpetualang dan ngalahin mereka semua. Nah, inilah akhir dari anime Shikaku Monogatari Kenja episode terakhir. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Pokoknya tetap stay tune-nya di channel Kucing Rebahan Junior ini, karena aku bakalan ngebawain anime-anime ongoing terbaru yang pastinya gak akan kalah keren. Hihihi. Makanya pantengin terus channel Kucing Rebahan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ya, matane. Sampai jumpa di video selanjutnya.